Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga Penuai yang diberkati Tuhan. Penuai Bible Teaching pada hari ini akan kembali membahas tentang moto Guru Penuai. Kalau sebelumnya kita sudah membahas moto yang pertama, yaitu mengajar dan bekerja karena visi, bukan karena profesi, ya. Nah, ada dua hal yang kita bahas kemarin. Maknanya yang pertama bahwa mengajar itu sebagai satu panggilan. Kemudian yang kedua, bahwa visi itu yang menjadi dasar, kemudian pekerjaan kita, profesi kita ini sebagai medianya untuk kita melaksanakan panggilan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk ke moto yang kedua, yaitu mengajar dan bekerja dengan hati, bukan karena gaji. Nah, untuk mendasarinya kita akan baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, pertama, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kedua, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, tentunya pernyataan apapun juga ini bukan semua hal yang kita lakukan. Konteksnya adalah kita bicara dalam lingkungan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang mentor, kita melakukan pekerjaan kita itu dengan segenap hati. Kemudian kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan segenap hati, kata kuncinya segenap hati. Namanya segenap hati, ya ini sepenuh hati, seutuhnya hati kita, sebulat-bulatnya hati kita, bukan setengah hati atau bahkan seperempat hati. Tentunya kita paham kalau kita melakukan segala sesuatu dengan setengah hati atau setengah-setengah, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Orang bekerja setengah hati, melakukan tugasnya setengah hati, melakukan kewajibannya setengah hati, melayani setengah hati, hasilnya tidak akan maksimal. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika memerintahkan mengasihi juga dengan segenap hati. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya dalam Efesus 6 ayat yang ke-7. Efesus 6 ayat yang ke-7 demikian. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi mengajar dan bekerja dengan hati, artinya dengan sepenuh hati, dengan hati yang rela, dan itu semua kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah, pertanyaannya, kalau kita mencoba merenungkan diri kita sendiri, selama ini ketika kita mengajar, ketika kita ada di lembaga pendidikan, ketika kita ada di sekolah penuai, mana yang menjadi landasan kita melakukan pekerjaan kita? Apakah kita mengajar betul-betul dengan hati, atau kita mengajar memang karena gaji? Jadi tema kita hari ini adalah dengan hati, bukan karena gaji. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Apakah nanti kita ini mengajar dan bekerja dengan hati atau karena gaji? Nah, kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama, kita lihat dari sisi motivasi utama kita. Nah, orang yang mengajar dengan hati, pasti dia akan digerakkan oleh kasih. Hatinya sudah menerima kasih Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya, dia mengajar, dia melayani, dia bekerja, dia sebagai seorang mentor, dia akan melakukan dan itu digerakkan oleh kasih. Dan kalau kita bicara kasih, tentunya adalah kasih Tuhan yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Kemudian panggilan Tuhan itu akan menggerakkan motivasi dari guru yang mengajar dan bekerja dengan hati.
Nah, sebelumnya kita sudah belajar bahwa mengajar dan bekerja itu sebagai satu panggilan Tuhan. Nah, kemudian motivasi guru yang mengajar dengan hati itu karena memiliki rasa tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Nah, kemudian pada saat guru mengajar motivasinya itu dengan hati, maka ketika dia mengajar, dia melihat hal itu sebagai pelayanan, sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dasarnya tadi Kolose 3 ayat 23 yang kita baca tadi, dikatakan marilah apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi kita lihat dulu apakah motivasi kita mengajar itu dengan hati. Nah, ketika dengan hati, pasti hati kita akan digerakkan oleh kasih Tuhan. Itulah sebabnya menjadi penting bagi setiap guru di Penuhe itu memiliki relation intimasi, keintiman hubungan dengan Tuhan. Karena keintiman hubungan dengan Tuhan itu yang akan membentuk hati kita. Hati kita akan disentuh terus oleh kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, gitu kan. Hati kita akan terus dialiri oleh kasih Tuhan. Karena hanya dengan kasih Tuhan itulah kita bisa melayani, kita bisa menjadi seorang mentor dengan hati yang betul-betul mengasihi. Kemudian juga kita digerakkan oleh panggilan Tuhan, kesadaran bahwa kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian kita punya tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan. Nah, sehingga pada akhirnya ketika kita melihat bahwa mengajar itu sebagai pelayanan kepada Tuhan, sehingga nanti fokus kita ini adalah saya ingin anak-anak bertumbuh. Saya ingin anak-anak berubah. Saya ingin anak-anak berjumpa Kristus. Saya ingin anak-anak mengalami Tuhan dalam interaksi pendidikan yang kita lakukan setiap hari. Nah, itu guru yang mengajar dengan hati. Mari kita bercermin, apakah kita seperti itu? Atau yang kedua, guru mengajar karena gaji. Nah, kalau seorang guru mengajar motivasi utamanya karena gaji, karena uang, maka dia akan digerakkan oleh kewajiban dan kebutuhan finansial saja. Sehingga dikatakan bahwa mengajar itu sebagai pekerjaan. Nah, sehingga nanti cara pandangnya pun beda, fokusnya pun beda. Fokusnya adalah yang penting tugas selesai, yang penting pekerjaan selesai. Yang penting saya datang sesuai dengan jam masuk, kemudian saya pulang sesuai dengan jam pulang, udah itu saja. Kemudian fokusnya yang penting pekerjaannya selesai. Nah, jadi akan beda dengan seorang guru yang mengajar motivasi utamanya adalah dengan hati. Karena fokusnya adalah digerakkan oleh kasih, oleh panggilan, ada kesadaran tanggung jawab rohani, kemudian mengajar itu sebagai pelayanan kepada Tuhan, kemudian fokusnya adalah bagaimana anak-anak mengalami keselamatan, anak-anak diubahkan, anak-anak berubah, anak-anak karakternya terbentuk, itu yang digerakkan oleh hati yang mengasihi. Motivasinya adalah mengajar dengan hati. Jadi beda dengan yang kedua, mengajar karena gaji. Mengajar karena gaji digerakkan oleh kewajiban dan kebutuhan finansial saja. Sehingga ya dia akan mengajar sebatas apa yang dia dapat. Tidak akan rela untuk melakukan melebihi dari apa yang standar yang dia bisa lakukan. Karena orientasinya adalah gaji, orientasinya adalah uang. Ya, kalau segala tugas tanggung jawab tidak ada hitung-hitungan uangnya, maka dia tidak akan mau melakukan. Dan ketika pun akan melakukan, akhirnya apa? Terpaksa saja. Jadi akan beda dengan yang motivasinya adalah mengajar dengan hati. Nah, yang pertama kita lihat motivasi utama. Bedanya orang yang mengajar dengan hati atau karena gaji, yang pertama bisa dilihat dari motivasi utamanya. Nah, yang kedua, kita akan lihat perbedaan itu dalam sikap dalam proses mengajar. Sikap seorang guru dalam proses belajar mengajar itu akan kelihatan. Apakah akan mengajar karena
mengajar dengan hati atau mengajar karena gaji. Nah, seorang guru yang mengajar dengan hati, dia akan memiliki sikap sabar menghadapi segala macam karakter, segala macam kondisi, segala macam keadaan murid-murid. Kenapa bisa sabar? Karena didahului dengan motivasi hatinya yang sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Kemudian kalau guru yang bekerja karena gaji, maka sikapnya dalam proses belajar mengajar, dia akan mudah emosi, dia akan frustasi menghadapi segala macam situasi, keadaan, karakter, perilaku anak-anak. Kalau dengan hati, dia akan bisa sabar menghadapi segala macam karakter anak-anak. Tapi kalau karena gaji, dia akan mudah emosi dan mudah frustasi. Nah, kemudian yang mengajar dengan hati, sikapnya dalam proses mengajar, dia tidak akan mudah menyerah. Sebelumnya kita sudah bahas, kalau kita mengajar karena panggilan, kita tidak akan mudah menyerah dengan keterbatasan, dengan ekspektasi-ekspektasi yang kita harapkan ternyata semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian ada kendala-kendala, tidak akan mudah menyerah. Kemudian dia akan mengajar dengan jiwa, bukan sekedar kata. Kalau sekedar kata hanya akan transfer pengetahuan, tapi mengajar dengan jiwa, memberikan seluruh hatinya, seluruh jiwanya, bagaimana bisa menjamah, menyentuh anak-anak. Bedanya kalau mengajar karena gaji, ya dia akan mengajar secara formalitas saja. Dia akan mengajar sekedar memenuhi tugas dan tanggung jawab saja. Kemudian dia akan mengajar seadanya, dan mengajar itu hanya memenuhi kewajiban saja. Jadi yang kedua, akan dilihat perbedaannya sikap dalam proses mengajar. Nah, yang ketiga, ini akan kelihatan dari hubungannya dengan murid yang diajar. Seorang guru yang mengajar dengan hati, pasti dia akan mengenal murid secara pribadi, seperti halnya gembala mengenal domba-dombanya. Dia akan mengenal kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Dia akan tahu solusi yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak. Karena anak satu dan yang lainnya, solusinya itu pasti berbeda-beda. Kemudian hubungan dengan murid, seorang guru sebagai mentor, sebagai gembala, dia akan peduli dengan kondisi anak-anak. Punya hati, punya beban dengan keadaan anak-anak. Apalagi ada anak-anak yang kita anggap kita harus bergumul lebih serius, mendoakan mereka. Ada anak-anak broken home, broken heart, ada anak-anak yang dianggap kurang, ada anak-anak yang dianggap itu nakal. Nah, dengan kondisi murid yang seperti itu, guru yang mengajar dengan hati, dia akan peduli, dia akan care, dia akan merangkul, dia akan ada di dalam proses yang mereka jalani, baik itu ketika di sekolah ataupun ketika di rumah melalui pementoran lewat WA dan sebagainya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, pasti murid akan merasa dikasihi dan dihargai. Nah, saat murid merasa dikasihi, merasa dihargai oleh seorang guru yang mengajar dengan hati, dia akan mudah untuk belajar, akan mudah untuk menerima pelajaran, dan akan mudah untuk mengerti apa yang diajarkan. Nah, sebaliknya, guru yang mengajar karena gaji, ya hubungannya sebatas formal saja. Saya guru, kamu murid. Saya datang mengajar, murid belajar. Selesai, semuanya proses, udah pulang. Hanya sebatas itu saja. Dan guru yang mengajar karena gaji, dia tidak akan peduli dengan kondisi murid. Guru yang mengajar karena gaji tidak ada kedekatan emosional. Sehingga murid kadang-kala akan sulit menerima apa yang diajarkan. Murid akan sulit mengerti apa yang diajarkan, dan murid akan sulit untuk bisa menerapkan apa yang diajarkan. Karena antara guru dan murid tidak ada hubungan emosional, hanya formalitas saja. Kemudian dalam kondisi seperti itu, pasti murid akan merasa tidak diperhatikan. Nah, mari kita sadari bahwa tujuan pendidikan itu adalah
menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan generasi. Di sekolah penuh inilah kita menjadi tim Tuhan untuk menyelamatkan generasi. Sehingga hal itu hanya bisa kita lakukan ketika kita mengajar dengan hati, bukan karena gaji. Mari kita merenungkan, apakah sampai di sini kita sebagai guru yang mengajar betul-betul dengan hati atau karena gaji? Nah, perbedaan guru yang mengajar dengan hati atau dengan gaji, ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, dilihat dari motivasi utamanya. Kemudian yang kedua, dilihat dari sikap guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, bisa dilihat dari hubungan antara guru dengan murid. Tentunya masih banyak hal yang akan kita gali, dan pastinya ini belum selesai secara tuntas. Ini masih bagian-bagian kulitnya saja. Nanti secara detail, secara mendalam bisa kita bahas lagi dalam event-event secara khusus. Jadi mari hari ini kita merenungkan. Moto guru yang kedua adalah mengajar dan bekerja dengan hati, bukan karena gaji. Dengan hati, bukan karena gaji. Termasuk yang mana kita bisa kelihatan dari 3 hal. Dari motivasi utamanya, dari sikap saat mengajar, kemudian yang ketiga, dari hubungan kita guru dengan anak-anak kita. Kiranya akan semakin membentuk hati kita menjadi hati yang menjadi saluran Tuhan menyalurkan kasih-Nya, menyalurkan karya keselamatannya kepada anak-anak kita. Akhirnya mari kita semua katakan bahwa di sekolah penuh ini kita adalah sebagai smart teacher yang beriman, berilmu, berkarakter, dan bertalenta. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.